Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun Anda berada saat ini sedang menyaksikan pembukaan seminar dan pameran Aceh International Skate Festival 2021. Dan acara ini salah satu program UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh dan juga diselenggarakan oleh Kana Artwork. Dan di acara seminar dan pameran Aceh International Skate Festival ini terdiri dari 37 sketsa yang hadir maupun dari nasional dan juga internasional. Dan ada Belanda, Rusia, Amerika dan juga Malaysia turut hadir dalam acara pameran Aceh International Skate Festival 2021. Dan untuk itu mari sama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran sekaligus doa oleh Tengku Mukslamina SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelancaran dan keberkahan acara kita pada siang yang berbahagia ini, mari sama-sama kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan syakirin Hamdan na'imin
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجدنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحان والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya mari kita dengarkan kata pengantar kurator kita dari acara seminar dan pameran Aceh International Skate Festival 2021 Bapak Fadlan MSN, kurator UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pagi ini bisa berjumpa kembali di ruangan ini di dalam sebuah acara Aceh International Skate Festival, pameran dan seminar seni rupa yang kita beri tema dengan race. Kali ini kita angkat tema race ini sebagai
perekam jejak bahwa di masa ini kita sama-sama melewati masa-masa istirahat yang mungkin cukup panjang ya, yang kita lalui sudah setahun, mungkin kemudian kita tidak tahu sampai kapan istirahat ini akan berlangsung. Sudah sekitar 1 tahun, mungkin meranjak 2 tahun lebih, meranjak 2 tahun, pandemi COVID-19 ini melanda dunia, di mana keterlibatan seniman-seniman sendiri sebagai perupa, sebagai kreator ini sangat dibutuhkan untuk memberi semangat-semangat dan sumbangsih pikiran dan idenya kepada teman-teman yang ada di sekitarnya. Banyak hal yang terjadi selama pandemi di masyarakat, seperti beristirahatnya orang dari pekerjaan, ya, hilangnya pekerjaan, tidak dapat bekerja secara normal, harus bekerja dari rumah. Ini sebuah fenomena dan tantangan tersendiri bagi pengkarya, bagi pekerja, bagi kreator yang ada di seluruh dunia. Nah, apa yang mungkin bisa dilakukan? Dalam pameran ini kita bisa melihat beberapa karya yang ada dari teman-teman yang ada di seluruh di berbagai belahan dunia, termasuk yang mewakili dalam pameran ini adalah seperti dari Amsterdam, USA, New York, Rusia, Malaysia, dan teman-teman yang ada di tingkat nasional, perupa-perupa nasional di sini. Mereka berkarya dengan kondisi yang seperti ini. Beberapa pesan di dalam karya-karya mereka itu disampaikan bahwa seperti kita lihat karyanya Feradi, ya. Di sini ada judul, kalau kita lihat di dalam karyanya adalah judul yang berjudul Mati Tanam. Ini sebuah pesan singkat yang kita pahami dari simbol yang ada, bagaimana ketika terjadi sebuah kalau kita bilang sebuah insiden atau sakit dan sebagainya dalam masa rehat ini, maka kemungkinan dia setelah dilanda sakit yang begitu panjang itu buru-buru akan ditanam, ya, ketika meninggal langsung ditanam dalam kondisi yang sangat-sangat mungkin tidak seperti biasanya. Jadi kata mati tanam itu sebuah kata yang seolah-olah di tengahnya itu tidak ada prosesi-prosesi religi yang perlu dilewati seperti biasanya. Nah, ini masa-masa seperti ini ditangkap oleh seniman, maka mereka melihat bahwa perlu adanya sentuhan-sentuhan seni, sentuhan-sentuhan yang lain untuk mereda stres, mereda beban pikiran di masyarakat. Kemudian ada seperti dalam karya Meor itu Tribute to Hero. Tribute to Hero ini sebuah ungkapan seorang seniman, kepedulian seorang seniman itu terhadap para pejuang di masa Covid ini, seperti dokter, seperti pihak keamanan dan sebagainya yang mendukung, membantu, sama-sama membantu dalam menyelamatkan manusia dari virus yang kita tidak sama-sama kita tidak ketahui. Nah, mereka dianggap oleh Meor ini adalah hero di sini. Nah, kemudian Sabar, ya, di sini karya Sabar banyak menghantar tentang sosial masyarakat, di mana di masyarakat sekarang, di mana pedagang-pedagang itu kehilangan pelanggannya, kekurangan pelanggan, kemudian tukang becak saking tanpa tamu, tanpa orang yang menaiki becaknya, dia sempat-sempatnya istirahat begitu panjang di atas becaknya. Jadi begitu panjang rehat kali ini. Nah, tema sosial ini selalu dalam karya Sabar itu selalu, Sabarudin selalu mengangkat tema-tema seperti ini.
Kemudian Kim Yo, seorang perupa dari Malaysia. Nah, dia menggambarkan suasana monorel di tengah kota, suasana kota yang dilatari monorel dan dicermati oleh mata-mata yang begitu banyak di langit. Kita di sini dia mencoba bahwa suasana dunia hari ini itu tampaknya cuman bisa dilihat saja. Banyak kondisi di masyarakat itu hanya bisa dicermati aja dari ruang media dan sebagainya. Kita tidak, bahkan banyak hal yang kita tidak bisa sentuh secara langsung. Nah, kemudian Mahathir Rafsanjani, perupa dari Aceh, kita lihat bahwa dia menggambarkan, membuat sketsa sebuah keranda yang di sebelah keranda itu ada simbol virus, ada simbol topeng yang berhidung panjang, ada sosok-sosok figur yang tidak kita jelas, mungkin di sana cuma mengamati saja dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap benda yang ada di dalam keranda tersebut. Nah, ini simbol menghantarkan bahwa suasana sekarang secara sosial banyak hal yang sangat-sangat tertutupi, banyak yang tidak kita ketahui kondisinya bagaimana dan sebagainya, dan ada kondisi yang seolah-olah sebagian orang itu acuh tak acuh, peduli tidak peduli terhadap apa sebenarnya yang ada di dalam keranda itu sendiri. Bagaimana kondisi orang atau siapapun yang ada di dalam keranda itu sendiri. Itu semua karena keterbatasan gerak masyarakat atau siapapun hari ini untuk mengetahui beberapa hal yang kita sama-sama tidak mengetahuinya. Nah, kemudian ada Tauris Mustafa. Nah, di sana ikon-ikon bebek ini sendiri biasa muncul yang biasanya agak sedikit mengganggu emosional kita. Bebek-bebek ini adalah sebagai mungkin simbol kebiasaan ikut-ikutan itu dihadirkan oleh Tauris Mustafa di sini sebagai simbol agar kita dalam ikut-ikutan ini juga tetap menjaga ada nilai menjaga kesehatan di sana. Nah, kemudian John McGill dari New York, USA. Nah, kita lihat karyanya juga bertemakan tentang makna butuh waktu. Jadi kita bisa melihat sebuah kota yang tampaknya dulunya begitu ramai, sekarang di sana mulai kehilangan manusia. Ya, kemudian Ahmad Dadiri yang dari Solo, perwakilan perupa dari Solo, dia menggambarkan seorang bocah yang sedang memikul beban begitu besar berbentuk batu. Nah, sampai seorang anak pun dia mencermati bahwa memikul beban yang begitu berat seorang anak kecil. Jadi ada kondisi di sosial masyarakat yang kita lihat bahwa yang mereka rekam bahwa sekarang sedang memikul beban yang berat. Apakah keluarganya tidak ada atau mulai dia sudah kehilangan keluarga dan sebagainya. Nah, dari semua perupa yang ada di sini, ya, akhirnya kita melihat bahwa kepedulian mereka terhadap sosial di masyarakat hari ini begitu besar, dan mereka melihat bahwa banyak beban-beban yang ditanggungi masyarakat selama COVID ini sangat besar. Dan dari sini perupa-perupa ini mengungkap secara visual, berbagi kepada kita bahwa di seluruh belahan dunia hari ini mereka dalam kondisi yang sangat kritis, dan melalui karya ini mungkin menjadi sebuah pesan dan berbagi semangat itu agar kita tetap kuat, mungkin tetap mampu bertahan walaupun di belahan dunia manapun, walaupun itu di Aceh sekalipun. Mungkin demikian, kita bisa lihat bahwa di dalam kondisi seperti ini ada hal yang positif kalau kita lihat bahwa alam juga dalam masa istirahat ini, alam juga semakin
baik di beberapa tempat, walaupun di beberapa tempat lainnya dalam kondisi hari ini juga sudah dikuras kondisinya. Nah, demikian saja kuratorial saya pada hari ini untuk pameran Aceh International Skate Festival. Semoga teman-teman yang menikmati karya ini melalui media online, melalui YouTube, halaman YouTube Taman Budaya nantinya bisa menikmati secara langsung dari rumah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Fadlan MSN selaku kurator UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh yang sudah dijelaskan sebagaimana event-event ini, dan juga ada beberapa yang turut hadir, salah satunya ada dari Belanda, Rusia, Amerika, dan juga Malaysia. Dan kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir dan para seniman-seniman kita juga akan terus tetap ada karya-karyanya dan juga untuk menunjukkan bakat-bakatnya di kita, ya. Dan untuk itu kami ucapkan juga kepada pemirsa di rumah, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan juga menjauhi protokol, tetap mematuhi protokol kesehatan maksud kami, dan juga menjauhi dari kerumunan. Dan jangan lupa untuk tetap mencuci tangan, ya, dan untuk menjaga kesehatan pemirsa yang ada di rumah. Dan selanjutnya mari kita dengarkan laporan Ketua Panitia dari Ibu Dani Anastasia SSN selaku Direktur Lembaga Kana Artwork. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Anastasia selaku Direktur Kana Art Institute dan juga Art Director untuk program Sketsa International Sketch Festival ini, di mana saya selaku Ketua Panitia melaporkan bahwa dalam pameran Sketsa International ini ada sekitar 6 peserta dari luar negeri dan juga 37 peserta dari Indonesia. Dan di dalam itu juga ada sekitar 28 perupa sketsa dari Aceh. Saya sangat berterima kasih terhadap kehadiran teman-teman dan turut apresiasi teman-teman terhadap pameran sketsa internasional ini. Terima kasih juga kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Aceh serta Kepala UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh. Demikian laporan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dani Anastasia SSN atas laporan Ketua Panitia. Beliau selaku Direktur Lembaga Kana Artwork. Baik pemirsa di rumah, dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita menyaksikan pembukaan sekaligus peresmian pameran Aceh International Skate Festival oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh kepada Bapak Jamaluddin SE MSI AK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelenggarakan acara seminar dan pameran Aceh International Skate Festival. Alhamdulillah, pada tahun ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh bekerja sama dengan pihak lembaga Kana Artwork dapat menyelenggarakan seminar dan pameran Sketsa 2021 secara daring dalam rangka meningkatkan produktivitas seniman rupa Aceh. Pada pameran kali ini, 35 karya para perupa tingkat lokal, nasional, dan internasional telah hadir di ruangan ini. Di antaranya karya sketsa perupa dari Rusia, Malaysia, New York, dan Belanda. Saya mewakili pemerintah Aceh sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sangat berterima kasih kepada peserta pameran perwakilan internasional yang telah ikut serta pada pameran ini. Saya juga turut berbangga kepada perupa Aceh yang mampu menghasilkan karya-karya terbaik dan mampu bersanding dengan perupa-perupa tingkat internasional pada kesempatan ini. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, maka diharapkan akan terus terjalin hubungan baik antara pemerintah daerah, khususnya pemerintah Aceh, dengan seniman rupa Aceh. Dan begitu pula akan terus terjalin silaturahmi antar perupa Aceh dengan perupa nasional dan internasional. Terselenggaranya pameran ini juga diharapkan dapat terus mendorong semangat
seniman-seniman untuk terus berkarya meskipun dalam masa pandemi COVID-19. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pameran Aceh International Sketch Festival dengan resmi saya nyatakan dibuka. Baik, kepada Bapak Jamaluddin SEMSIAK, kami persilakan untuk mengambil gunting untuk memotong pita dalam bentuk simbolis pembukaan seminar dan pameran Aceh International Skate Festival 2021. Luar biasa, terima kasih Bapak yang sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah bersama kita di pembukaan seminar dan pameran Aceh International Skate Festival 2021. Baik, untuk itu mari sama kita mengunjungi ke dalam galeri kita untuk menyaksikan para peserta dan juga pameran skate 2021 yang juga turut hadir dari mancanegara, ada dari Belanda, Rusia, Amerika dan juga Malaysia. Dan ada 37 dari nasional ataupun dari Aceh juga turut hadir di dalam acara seminar dan pameran Aceh International Skate Festival 2021.
pakon sampo meno. Cinta tanya dua, kamu cawo-cawo, hanamu pat puncak. Tolong bantu lon tebit, hanele ku pikir cinta hana hase, hanamu panake. Contoh di jigala kulon longgala ku gata, gata gala ku gam, gamnya gala ku gablom. Contoh di jigala kulon longgala ku gata, gata gala ku gam, gom yang galak ke gablong. Gaju menyoka galak kelon, badan lam hati sampai medon. Nyohana kapegasi ngobe mehop, menyolon kadi colegop. Ngon cewek kali nyolon yakin pasti putuh, makin trip cinta makin awo. Tapi kata jino bek dile hura-hura, bersiap jujarakan cinta. Bek kata kutega Babylon karena pasangan, cinta hak mandum insan. Kasabasiat Prapu tolong non ceweknya, lenyan jadi dua tanya. Ngon cewek kalinya, lon yakin pasti putuh, makin trip cinta makin awo. Tapi kata jino bek dile hura-hura, bersiap jujarakan cinta. Ngon cewek kalinya, lon yakin pasti putuh, oh makin trip cinta makin awo. Oh. Tapi kata jino bedile hura-hura, bersiap jujarakan cinta. Beka takut pegah Babylon karena pasangan, cinta hak mandum insan. Kasabasiat Prapu tolong non ceweknya, luhnya jadi dua tanya. Oh beka takut pegah Babylon karena pasangan, cinta hak mandum insan. Kasabasiat Prapu tolong ngon ceweknya, lunya jadi dua tanya.
Olehnya jadi dua tanya, olehnya jadi dua tanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara Seminar Internasional Skate Festival. Bersama saya, Davi Abros, yang akan memandu acara kita pada hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada seluruh rekan pendukung acara kita pada hari ini. Dan kami akan memperkenalkan pemateri kita untuk acara kita pada hari ini. Ada pemateri lokal, Bapak Idrus bin Harun. Beliau adalah salah satu pegiat seni rupa Aceh. Dan ada pemateri nasional, Bapak Johnson Pasaribu. Beliau adalah seniman Indonesia. Dan ada pemateri internasional, yaitu Bapak Khairul Izzar bin Husni. Beliau adalah dosen seni visual Politeknik Muazzam Shah, Malaysia. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi. Kami persilahkan kepada Bapak Idrus bin Harun untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pujo ke Allah, selawat ke Nabi, kegetanyo Nabi berulam syurga. Kawan-kawan semua, karena ini sangat formal jadi saya juga bingung tadi. Oh ya, RA kenapa belum di ini jalankan biar kawan-kawan membaca. Jadi tidak perlu saya ceritakan banyak. Tetapi untuk memulai ini kemarin setelah dihubungi oleh saudara Fadlan Bahtiar selaku kurator ya untuk pameran ini tentang res, saya tidak akan menyentuh apapun soal karya-karya yang dipamerkan di sana. Walaupun sketsa itu sangat penting bagi seorang calon seniman, apakah dia seni rupa terutama, tetapi saya tidak akan menyentuh itu karena karya-karya di sana luar biasa bagi saya dan saya tidak akan mampu mencapai bagaimana sketsa spontan itu bisa dicapai dalam sekian waktu. Karena juga banyak karya-karya dari guru saya di sana di ruang pamer itu, yang mana mereka telah lebih dulu berkecimpung dalam dunia seni rupa di Aceh. Mungkin saya adalah gelombang-gelombang setelah mereka. Misalnya di sana ada Iswadi Basri salah satunya, itu yang seni rupawan yang paling tua di antara kami gitu ya. Tapi tidak renta, hanya tua saja. Baiklah kawan-kawan semua, saya akan menceritakan apa sih sebenarnya res itu. Saya hanya menyentuh di bagaimana Fadlan dan kawan-kawan mengambil tema res pakai bahasa Inggris lagi, karena ini memang pameran sketsa internasional. Kasihan orang-orang di luar sana tidak mengerti apa arti istirahat. Tetapi dalam budaya Melayu kita sebut rehat. Dalam bahasa Aceh disebut piuhe. Piuhe. Di dalam esai saya ini yang saya tulis barusan gitu. Biasanya sketsa itu sebelum melukis orang akan membuat sketsa segala macam. Ada yang sampai ke lukisan, ada yang sampai ke karya 3D, ada yang sampai ke bulan misalnya hanya gara-gara sketsa itu. Pengalaman saya pribadi, saya hanya membuat sketsa ya sampai di sketsa aja. Tapi kebanyakan sketsa digital. Kenapa saya memilih sketsa digital? Karena saya supaya bisa menjiplak gitu. Jadi tidak lagi membuat sketsa dengan objek di depan. Karena dunia digital, teknologi sekarang menyediakan banyak kepraktisan, banyak sekali hana hehe dah pikir, cacot dah jiplak aju. Tapi itu yang haram dilakukan dulu waktu kita sekolah gitu. Tapi apapun itu ada orang yang pinter mensketsa tapi tidak pinter menjiplak gitu. Itu dua hal yang berbeda sekali. Tetapi soal res atau piuhe atau istirahat
Tentu saja kita paling ingat waktu kita SD ya. Yang paling kita tunggu-tunggu di sekolah itu apa? Istirahat kan? Ya Fer. Yang semua ya, kita setuju bahwa di sekolah itu yang paling kita tunggu-tunggu bukan pulang, istirahat karena kita bisa jajan. Nah, tetapi istirahat di sekolah itu kalau udah SMP udah 2 kali, ya masih 2 kali ya. SMP masih 2 kali istirahat ya. Karena saya nggak sekolah lagi, sudah tamat. Nah, jadi istirahat saya tahu diceritakan oleh Fadlan bahwa memilih tema res ini sama ketika pandemi menggempur kampung kita di Aceh ini, sehingga orang-orang sepertinya beristirahat atau dalam bahasa perangnya mungkin tiarap sebentar untuk melakukan serangan lagi. Tapi yang dilakukan ayah saya di kampung, istirahat itu sudah dilakukan sejak lama. Artinya berarti bagi orang kampung, rehat itu sudah terjadi dari masa lalu. Yang paling capek mungkin bagi orang Aceh ketika Belanda datang ke Aceh itu tahun 1873 itu nggak ada istirahatnya. Belanda terus menyerang, kita juga menyerang balik gitu. Tetapi yang dilakukan ayah saya di kampung dari satu kerja ke kerja yang lain itu adalah istirahat. Misalnya bangun pagi, sholat subuh, pergi ke sawah, pulang dari sawah memperbaiki pagar supaya tidak masuk kambing orang ke dalam pagar rumah saya gitu. Kemudian sebagai seorang petani tambak, ayah saya membuat jang. Saya nggak tahu bahasa Indonesia itu apa jang, tapi itu dibuat dari kayu, dari bambu. Yang proses pembuatannya bisa berbulan-bulan karena bambu itu bakal direndam ya bahasa Indonesia, direndam dalam air asin. Kemudian dia meraut-rautnya sampai jam sholat zuhur. Artinya orang kampung atau kita di kota yang ke kampung-kampungan ini melakukan rehat itu bukan dari jam 1 ke jam 2 bukan, tapi dalam skala waktu sholat dari subuh ke zuhur, dari zuhur isoma ya, kalau bahasa seminara, istirahat, sholat dan makan. Jadi di jam 3 ayah saya akan memeti boh muling apa bahasa Indonesia? Melinju. Iya, memeti melinju. Artinya dari setelah memeti melinju, dia akan mengupas melinju itu menggunakan tang. Nanti di jam 4 setelah sholat itu memang sudah saat-saat yang paling sibuk bagi kita di kampung yang pernah tinggal di kampung, apalagi yang memelihara kambing, lembu atau ayam. Tanya tabim pemano, tatet bro kameng, tayak koh, umpen lumo, segala macam lah. Ini nggak apa-apa pakai bahasa Aceh ya, apa internasional. Kan bahasa Aceh, bahasa internasional. Jadi sampai ke maghrib itu kayaknya baru selesai istirahatnya. Saya beberapa hari lalu berdiskusi dengan sama Fadlan, dibilang sama Fadlan ya tidur adalah tidur, bukan istirahat. Istirahat adalah pergi me time ya, waktu kita banget gitu. Me time saya jalan-jalan dengan pacar, membawa pacar ke pinggir pantai. Bukan untuk didorong ke laut. Jangan bawa pacar ke pinggir pantai kemudian dorong ke laut. Itu haram kalian lakukan pada pasangan kalian, calon pasangan kalian. Itu bukan buka rehat juga namanya, itu membunuh anak orang. Ini mohon di-cut nanti Bang. Jangan dimasukkan. Jadi apalagi ini mau ceritakan. Jadi ketika maghrib, mungkin saat itu nggak ada televisi. Jadi kalau zaman dulu mungkin ada televisi ke rumah tetangga, masih ingat lah ke rumah tetangga? Itu kalau nggak baik sama anaknya pasti nggak dikasih masuk. Nah, jadi orang kita menonton televisi zaman dulu namanya Dunia Dalam Berita. Setelah Dunia Dalam Berita ada laporan khusus Pak Soeharto dan Harmoko yang ditampilin di situ. Tapi zaman sekarang televisi sudah dimiliki oleh semua orang. Ya kita modalnya medsos ya. Me time yang paling bagus adalah antara jam 9 sampai jam 10 malam itu kita posting di Instagram. Karena pada saat itu semua orang mengakses Instagram. Algoritma IG bekerja di jam-jam segitu. Saya pernah coba, jadi 200 lebih ada yang like. Tapi kalau Feradi lebih dari itu, dia bahkan ribuan orang sudah like.
tidak ada rehat bagi seorang seniman kecuali dia terus-menerus bekerja. Misalnya saya apakah saya setiap hari membuat gambar? Tidak juga, saya menjual baju. Kalau ada yang mau membeli baju saya boleh menghubungi saya, harganya mahal sekali, 150.000. Kalau kalian mau harga murah ya ke Pasar Aceh. Ke Pasar Aceh itu murah, ada yang 35.000. Kalau baju saya itu 150. Terus terang saya bilang mahal. Ya bagi yang mampu beli maksudnya. Tapi kalau lagi mood saya bagus, saya kasih gratis. Gratis ininya aja, gambarnya doang, baju bawa sendiri. Banyak kok yang udah dapat. Tapi jangan buat muka sedih biar dapat, nggak akan dapat juga. Waktu saya masih banyak, ya kita banyakin aja. Jadi saudara-saudara semua, rehat bagi seniman saya pikir itu dari kerja ke kerja. Yang namanya tidur, saya sependapat sekali dengan Fadlan tadi malam ya Lana. Ya tidur adalah tidur untuk cas baterai ya. Baterai kita habis karena dari kerja ke kerja. Apakah berjualan, memelihara binatang ternak, memelihara anak orang, pacar maksudnya. Siang-siang bawa ke rumah makan, kasih makan gitu. Pulang dari kampus kita jemput anak orang. Nanti kita kawinkan dengan suaminya gitu. Ya fair gitu. Ya fair. Jadi bagi saya COVID itu tidak akan membunuh apapun, membunuh aktivitas kerja kita yang di kota terutama. Tetapi satu hal yang tidak bisa dibunuh oleh COVID yaitu imagination, bangsa imaji. Itu tidak akan pernah bisa dibunuh. Imajinasi di sini bukan maksudnya untuk menghasilkan karya seni rupa ya. Imajinasi ini terus bergelut dengan pemikiran nyo kibancara uronyo menapai mempeluri be. Ya, kita mati-matian bekerja untuk putar otak dengan imajinasi, apakah tarik ojek. Yang jangan begal. Karena itu mungkin bukan lahir dari imajinasi, itu lahir dari motivasi yang salah gitu. Yang pasti imajinasi akan terus hidup di kita semoga dan pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa bikin acara-acara yang nggak kayak gini lagi nih. Tapi kita bisa duduk cerita-cerita sampai tengah malam sambil bersenda gurau. Semoga kita doakan pandemi Pagebluk ini segera berakhir dan kita bisa bebas lagi bikin acara sampai ke tengah malam. Demikian dari saya, Idrus bin Harun. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Idrus bin Harun, materi yang luar biasa menarik ya. Ya sekalian promosi tadi ya bajunya. Boleh kalian kalau mau beli baju 150 itu yang mahal ya, mahal banget ya. Nakal ya, seperti orang jualnya ya. Baiklah langsung saja pemateri berikutnya. Kami persilahkan untuk menyampaikan materinya Bapak Johnson Pasaribu. Kepada Bapak kami persilahkan. Udah hidup nih. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan sekalian. Pertama tentu saya mengucapkan ya biasa pakai ini. Terima kasih sudah diundang untuk bisa hadir bersama di sini di acara International Skate 2021. Saya senang untuk bisa sama-sama bisa berbagi di sini. Yang namanya berbagi tentu saya juga akan dapat sesuatu dari sini. Apa yang saya sampaikan ini mungkin kurang lebih, nanti kita bisa sama-sama diskusikan. Ini semua yang coba saya sarikan dari beberapa pengalaman perjalanan dan berkarya saya selama ini. Juga hasil-hasil ya penelitian-penelitian kecil lah, membaca, membandingkan. Itulah yang coba saya bagikan di sini. Sekali lagi membagi ya, kita berbagi, bukan saya kalau untuk dibilang mengajari jelas nggak mampu, tapi kita berbagi sama-sama di sini. Yang kedua, karena kurang pandai ngapal, terpaksa ada ditulis, ada kopean. Oke. Iya.
Nggak pandai, nanti disuruh ngapal berkembang. Saya diberi materi oleh Saudara Padlan, sketsa dan konsep dalam berkarya. Bagi saya secara pribadi dan berdasarkan pengalaman juga, sketsa itu bisa menjadi sebuah bentuk latihan menggaris dan menggores. Bisa menggunakan pensil, pena, atau kuas. Ada banyak media di situ digunakan yang tujuannya sendiri pada dasarnya adalah melatih kepekaan, melatih ketajaman terhadap objek atau terhadap ruang di sekeliling itu secara proporsi dan perspektif. Sebagai contoh misalnya ketika kita melihat sebuah benda kecil di dalam satu ruangan, yang di depannya atau di belakangnya ada benda lain, kita tentu akan membandingkan secara proporsi dan ketepatan perspektifnya. Di mana titik supaya benda itu ketika ditampilkan dalam bentuk visual akan indah untuk dilihat. Yang kedua, menurut saya sketsa itu sendiri sebagai bahan rencana kerja. Ini umumnya dilakukan para pemural ini. Dia untuk memudahkan kerja kan. Biasanya kalau sudah di sketsa, waktu ngisi warnanya itu kan lebih gampang dia, lebih mudah, lebih cepat selesai. Yang ketiga, orang-orang yang ingin membuat karya terkhusus pada sesuatu, katakanlah yang ingin pencapaiannya fine art, tentu dia harus banyak melakukan observasi. Observasi semacam studi bentuk terhadap objek yang ingin dia visualkan. Karena kami punya pengalaman ketika kami sketsa di lapangan, kawan-kawan gambar kerbau, ada anak-anak yang lewat lihat, mereka bilang, mana ada babi di sini kata. Anak-anak itu mungkin yang dia lihat yang gambar itu yang babi. Nah ini kan pengalaman yang di lapangan sebenarnya sesuatu gitu kan. Sementara kita hendak mengobservasi objek itu, kita hendak betul-betul memahami bentuk karakter dari objek itu, ternyata kita nggak mampu merekamnya. Artinya bukan sekedar kejar mirip atau bentuk, tetapi karakternya itu dapat gitu. Karena punggung kuda sama punggung kerbau sama punggung babi pasti beda kan. Tapi kalau anak-anak itu bilang babi, nah ini kan pertanyaan gitu. Yang ke berapa tadi? Udah berapa? 3, udah ini keempat ya. Yang keempat, merekam sesuatu yang dilihat. Kan bisa aja kan kita lagi nggak ada kerjaan ini umumnya, iseng-iseng kan, ini lihat ini, daripada nggak ngapa-ngapain, gambar botol aqua inilah gitu, buat sketsanya, buat ini gitu. Karena pelukis itu udah hampir lupa Lan, dosanya itu cuman ketika dia tidak melukis. Kalau dia berhenti satu hari aja dia nggak melukis, udah jelas lah dia berdosa. Karena kan dia memang udah mendaku dirinya sebagai pelukis, hidupnya di situ tapi dia tidak melakukannya kan. Sementara hal-hal itu sendiri udah jadi bagian yang harus terus dilakukan, karena skill yang biasa semakin tajam kan akan semakin mantap ketika melakukan pekerjaan itu sendiri. Dan yang kelima mungkin sketsa itu semacam menangkap momen estetika. Momen estetika yang dimaksud kadang-kadang ketika kita melihat orang pada posisi duduk misalnya, sebagai contoh posisi duduknya ini kok menarik ya gitu. Ini asik juga untuk digambar ini ya itu. Kita tangkap segera momen estetikanya, atau mungkin dia sedang memberikan punggung karena nggak suka, tapi menarik. Kita menangkap itu. Nah tujuannya sendiri dari sketsa ini menurut saya sangat bervariasi gitu. Dia berusaha untuk menemukan komposisi yang tepat sesuai dengan karya yang ingin diciptakan. Caranya tentu dengan melakukan berbagai percobaan-percobaan dari sudut pandang tertentu. Misalnya seperti cerita bola tadi, bola itu bisa ditaruhkan di tengah dari bidang gambar. Kemudian merasa kurang tepat, pindahkan ke sudut kanan, sudut kiri, kanan bawah. Nah dengan cara seperti itu, pasti akan lebih mudah ketika mengeksekusi karya itu, karena sudah melakukan berbagai percobaan. Dan yang paling asik ketika melakukan berbagai banyak percobaan itu, ada hal-hal yang sering tidak terduga. Kita bisa menemukan karya itu menjadi berkembang, padahal itu tadinya
akan kita jadikan sebagai acuan kan untuk membuat karya. Tapi karya itu berkembang ke arah yang lebih luas dan lebih bervariasi lagi. Sketsa sendiri menurut saya, ini tadi saya cerita sama Heradia, dia itu bukan sekedar skill, tapi sebenarnya sebuah kemampuan berpikir. Di mana letak kemampuan berpikirnya? Ketika kita sedang berimajinasi sesuatu, pastikan kita akan membentuk garis-garis itu, ingin menggambarkan sesuatu kan. Kita berpikir lewat garis dan titik. Kita buat sesuatu. Jadi dia, bagi saya sketsa itu memang betul-betul sebuah tingkat berpikir yang konstruktif. Dia membangun sebuah visual lewat imajinasi yang ada di kepalanya. Itu yang penting bagi saya, salah satunya kenapa sketsa itu harus dilakukan terus-menerus. Selain tadi sebagai cara melatih ketajaman pada bentuk kan. Mungkin itu saja yang saya pahami tentang sketsa. Nah, konsep sendiri menurut saya itu semacam sebuah penuntun. Penuntun untuk menciptakan karya menjadi lebih fokus, mencapai apa yang ingin disampaikan. Apa yang ingin disampaikan kepada halayak, apa yang ingin disampaikan melalui visualisasi yang dilihat. Jadi ketika kita punya konsep tertentu, mungkin karya kita akan lebih mudah kita kerjakan. Karena biasanya seniman ketika punya konsep, karya-karyanya itu pasti terasa gitu, punya benang merah gitu. Karena dia kan membangun dirinya lewat konsep. Nanti mungkin naik ke atas lagi dia sudah punya manifesto. Manifesto keseniannya apa? Itu nanti udah ke atas gitu lagi kan. Itu pikir yang mendasar untuk menciptakan karya itu ya sketsa tadi, konsep. Konsep sendiri kadang-kadang kan bermasalah bagi seniman. Padlan tadi baru cerita ada pengalaman di kampus gitu. Ketika belum menuliskan konsepnya, dia nggak bisa melukis, nggak melukis-melukis. Dan ada yang dipaksa harus buat konsep dulu. Dia bilang konsep itu ya sama aja dengan ngarang kalau begitu kan, benar juga gitu. Jadi bagaimana membuat konsep itu? Bisa terjadi 3 hal dalam konsep. Yang pertama, mungkin ketika kita sudah bisa menuliskan apa yang ingin kita visualkan, kita tulis di depan, kemudian kita berkarya. Yang kedua, di tengah dia. Kita tahu sedikit apa yang mau kita konsep, tapi masih bingung. Tapi dorongan untuk berkarya ini sudah ada gitu. Ketika katakan lihat apel ini yang hijau ini ada sesuatu kali nih. Kok aku kepingin kali gambar ini gitu. Coba tulis sedikit, oh biar dapat. Ketemulah konsep itu di tengah ketika sambil bekerja dan sambil menuliskannya. Yang ketiga, itu bisa berada di akhir. Kita nggak tahu, sama seperti kasus kedua sambungannya, nggak tahu ini kursi ini mau dijadikan apa, tapi kok kepingin sekali menggambar kursi ini gitu. Gambar terus kursi itu sampai selesai, setelah selesai baru berpikir kembali, menarik mundur lah, kenapa ya saya tertarik sama kursi itu. Kemudian menarik mundur ke belakang, oh ya kemarin aku lihat kursi itu begini, oh kemarin ada berita di TV itu kursi itu jadi rebutan, oh kemarin rapat, disitulah kemudian konsep itu akhirnya dituliskan setelah ditarik mundur ke belakang. Jadi sebagai penutup mungkin nggak pandai aku nulis panjang-panjang ini. Jadi sebagai penutup mungkin saya akan katakan bahwa sketsa dan konsep dalam karya itu sangat berkaitan erat. Sketsa itu sendiri cara kita untuk menuangkan ide. Sedangkan konsep itu bagaimana kita mengkomunikasikan ide itu. Sebenarnya karya yang paling baik itu kan selalu karya yang sampai pesannya kepada penikmatnya. Dan karya seni sendiri itu, apalagi fine art, seni rupa, dia bukan hanya sekedar sebagai produk, tapi penyampaian sebuah proses dari penciptanya. Apa prosesnya? Ketika dia sedang jatuh cinta, mungkin akan terlihat lukisan itu berwarna pink-pink, banyak lep-lepnya di situ. Ketika dia sedang marah, dia mungkin akan melukiskan kemarahannya di situ. Jadi bagi saya juga secara pribadi pengalaman menjalani kehidupan menjadi pelukis ini, yang paling penting itu ya jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti berkarya,
Karena kita nggak tahu, kita sendiri sering mengalami kecelakaan berkarya, itu yang paling asik. Kita pikir karya ini sama kita bukan sesuatu yang baik, nggak suka. Ini kecelakaan finansial ini biasanya gini. Orang lain suka, dia beli. Terus kita mau bilang apa? Sementara kita anggap karya ini karya yang paling buruk gitu. Orang datang dia beli. Aku pernah ngalami seperti ini gitu. Artinya setiap ketulusan bekerja yang kualami di dalam seni lukis ini, dalam seni rupa ini ada buah baiknya. Ibarat menanam pohon aja aku pikir. Kalau nggak bagus pun jangan tebang, paling nggak bisa berlindung di bawahnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Ya Bapak, sama-sama. Luar biasa materi yang juga sangat menarik ya. Saya melihat audien juga sangat antusias dalam menyimak materi dari Bapak Johnson Pasaribu. Baiklah, langsung saja kita lanjutkan pemateri kita yang ketiga, yaitu pemateri internasional kita ada Bapak Khairul Izzar bin Husni. Jadi Bapak ini akan menyampaikan materi melalui media video karena beliau sedang berada di Malaysia. Karena kondisi pandemi tidak bisa langsung hadir ke ruang kita yang berbahagia ini. Kepada Bapak Khairul Izzar bin Husni kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat sahabat-sahabat yang berada di Aceh. Apa khabar semua? Semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Saya Khairul Izzar, bekerja sebagai tenaga pengajar di salah sebuah institusi pengajian tinggi di Pahang, Malaysia. Tajuk perkongsian kita di dalam video pendek ini ialah kepentingan sketsa dalam reka bentuk grafik. Baiklah, jika hendak kita bincangkan dan cerita di dalam video pendek ini tentang banyaknya kepentingan atau keperluan sketsa di dalam reka bentuk grafik, tentulah tidak memadai atau mencukupi untuk duration selama 5 minit ataupun 6 minit. Jadi kita ambil sahaja poin-poin penting yang telah saya simpulkan kepada 4 bahagian. Baiklah, di dalam sekian banyak kepentingan dan manfaat sketsa di dalam reka bentuk grafik, telah saya simpulkan hanya 4 sahaja bahagian utama yang akan kita kongsikan dalam video pendek kita kali ini. Yang pertama, membantu dalam pembangunan idea. Yang kedua, menyimpan idea dan inspirasi bagi designer ataupun artis. Ketiga, melatih kemampuan dalam menggambar. Dan yang terakhir, keempat, praktis untuk dibawa ke mana-mana. Kita akan kupas dan bincangkan satu persatu. Sebelum kita mulakan, baik terlebih dahulu saya tanyakan, apakah sebenarnya sketsa dan apa pula manfaat sketsa di dalam reka bentuk grafik? Manfaat dan kepentingan sketsa yang pertama adalah untuk membantu dalam pengembangan idea bagi seorang designer maupun artis. Dalam proses melakar ataupun sketsa, ini sedikit sebanyak akan sangat membantu dalam mengembangkan idea-idea dan kemungkinan-kemungkinan baru dengan sangat cepat. Dan biasa yang terjadi, kemungkinan-kemungkinan dalam pengembangan idea ini adalah sesuatu yang kita tidak jangkakan. Tanpa melakar, tanpa kita mulakan sesuatu reka bentuk itu dengan sketsa, kemungkinan-kemungkinan yang kita sebutkan tadi mungkin tidak akan terbina jika tiadanya proses melakar ataupun sketsa sebelum kita mulakan sesebuah reka bentuk ataupun karya. Jika kita langsung sahaja memulakan karya ataupun suatu reka bentuk, suatu desain langsung dengan menggunakan software, contoh antara software yang biasa kita gunakan, Adobe Illustrator, Photoshop, AutoCAD, CorelDRAW dan apa sahaja, proses pengembangan idea ini akan mungkin menjadi sedikit susah. Tidak juga tanpa proses melakar ataupun sketsa, sesuatu karya ataupun reka bentuk itu tidak dapat
kita ciptakan, dan tidak bermaksud suatu karya itu tidak mampu untuk tercipta tanpa kita mulakan dengan proses melakar. Hanya saja dengan proses melakar, dengan adanya sketsa, proses ini akan membantu dalam mengembangkan idea-idea, gagasan-gagasan baru dalam terciptanya sebuah karya. Bagi poin yang kedua yang hendak kita bahaskan di sini adalah kepentingan dan manfaat sketsa bagi membantu seorang designer ataupun artis untuk menyimpan idea-idea maupun inspirasi yang hadir secara tiba-tiba. Tanpa sketsa, kemungkinan idea, inspirasi yang hadir secara tiba-tiba itu mungkin akan hilang begitu sahaja. Dengan adanya sketsa, seorang designer, seorang artis dapat merakam, dapat menyimpan idea-idea, gagasan-gagasan tersebut di dalam sebuah sketsa. Begitulah kepentingan sketsa. Tanpa sketsa, mungkin idea-idea hebat, mungkin gagasan-gagasan hebat yang mungkin tercipta melalui sebuah karya tidak dapat dirakam dan kemudiannya hilang. Kerana seorang seniman, seorang designer tidak mulakan sesebuah karya dengan sketsa. Begitulah pentingnya akan manfaat sketsa di dalam proses berkarya. Tanpa sketsa, mungkin sesebuah karya agung tidak akan pernah terlahir. Seorang designer ataupun artis, ketika datangnya ilham, ketika datangnya inspirasi, terbitnya idea dan gagasan-gagasan hebat, perlulah merakam, menyimpan idea-idea tersebut di dalam sebuah lakaran ataupun kita sebut sebagai sketsa. Bagi poin yang ketiga, kepentingan sketsa dapat melatih kemampuan dalam menggambar bagi seorang designer ataupun seniman. Meskipun teknologi terkini dalam dunia grafik design kita telah dilengkapi, dipenuhi dengan software-software yang dapat membantu dalam proses terciptanya karya, tetapi kemahiran dalam menggambar, melukis secara manual adalah asas yang sangat diperlukan bagi seorang perupa ataupun designer. Kemahiran seseorang pengkarya ataupun seniman dalam menggambar secara manual akan sangat membantu dalam terciptanya sesebuah karya ataupun desain. Pada satu-satu waktu, sebuah karya, sebuah desain tidak dapat diterjemahkan hanya melalui teknologi komputer ataupun melalui software seperti Adobe Illustrator dan teknologi yang sebagainya, tetapi memerlukan ilustrasi-ilustrasi yang segera, yang hanya mampu tercipta melalui kemampuan menggambar secara manual. Jadi di sini sebagai seorang perupa, sebagai seorang designer maupun seniman, maka mulailah membiasakan diri dengan bermain dengan sketsa. Jadi yang keempat dan yang terakhir untuk video kita kali ini adalah betapa sketsa sangat praktis untuk dibawa ke mana-mana. Apa yang dimaksudkan dengan sangat praktis untuk dibawa ke mana-mana? Baiklah, peralatan sketsa hanya berupa sebatang pensel dan buku menggambar ataupun sketchbook. Tentu saja dengan hanya bermodalkan dua peralatan asas ini, kita dapat mempraktikkan proses melakar ataupun sketsa. Di dalam dunia yang serba canggih ini,
dengan kita dilengkapi dengan pelbagai kemudahan teknologi seperti iPad, tab, smartphone. Proses melakar, proses terciptanya sketsa akan menjadi lebih mudah dan praktis sesuai dengan zaman dan keadaan. Dengan itu, maka terciptalah sketsa secara digital. Baiklah, sahabat-sahabat yang saya kasihi, sekian tadi telah dikongsikan beberapa manfaat dan kepentingan dari sketsa bagi seorang perupa melalui 4 poin utama, iaitu yang pertama, membantu dalam pengembangan idea. Yang kedua, menyimpan idea dan inspirasi bagi designer ataupun artis. Yang ketiga, melatih kemampuan asas dalam menggambar. Dan yang terakhir, keempat, praktis untuk dibawa ke mana-mana. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, diharap melalui perkongsian di dalam video pendek ini dapatlah dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua dalam mengembangkan potensi dan bakat yang ada dalam diri kita. Dan juga dengan perkongsian yang sedikit ini diharap dapat memperluaskan lagi gagasan, dapat memperkayakan lagi dunia grafik design bagi kita semua. Dan semoga kita akan berjumpa lagi di lain waktu di dalam perkongsian yang seperti ini lagi. Dengan itu, saya sudahi video perkongsian kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Khairul Izzal bin Husni sudah menyampaikan materi yang juga sangat menarik ya. Baiklah, langsung saja mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk audien boleh memberikan pertanyaan. Sudah mempersiapkan pertanyaan pastinya ya. Oke, langsung saja, siapa yang mau bertanya bisa tunjuk tangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Bapak yang telah memberikan masukan tentang sketsa tadi, cukup menarik. Mungkin pertanyaannya, bagaimana cara membuat sketsa untuk karya yang ekspresif atau abstrak, gitu Pak? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab oleh pemateri kita, Bapak Johnson Pasaribu. Terima kasih Sabar buat pertanyaannya. Kalau kita bicara tentang sketsa, umumnya kan dia menggunakan pensil ya, pena atau tinta. Dan medianya itu kecenderungannya kertas, tapi kadang-kadang ada juga orang yang pakai kertas bekas. Kertas bekas misalnya kita ketemu dia bungkus rokok, bisa digarapnya. Prinsipnya sama aja. Kalau karya abstrak, karya yang seperti apa yang ingin diciptakan? Kalau cuma coret-coret ya coret-coret aja, itu juga sketsa gitu. Itu banyak contoh, Basquiat gimana sketsanya yang sangat ekspresionis kan? Banyak, sama aja, prinsipnya sama aja, tergantung jenis karya kita seperti apa. Jadi nggak ada masalah, jangan pernah takut kalau misalnya coret-coret, sketsa saya ini coret-coret, tapi harus bertanggung jawab bahwa karyanya itu juga harus seperti itu gitu. Janganlah pula sketsanya coret-coret, tau-tau gambarnya kuda. Orang pun kan heran, ini di mana apanya gitu. Saya pikir seperti itu gitu. Oke? Ya. Sudah cukup jelas ya, Saudara Sabar. Selanjutnya mungkin dari audien ada yang mau bertanya? Ya, terima kasih Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Tuah Taraya. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan ini dan terima kasih kepada Bapak materi yang telah memberikan materinya yang sangat menginspirasi dan memotivasi. Mungkin pertanyaan dari saya mengenai sketsa. Sketsa yang saya ketahui itu lebih kepada merancang daripada karya tersebut. Apakah yang masuk dalam kategori ekspresif, goresan-goresan yang seperti disampaikan Pak Pasaribu tadi, contohnya seperti karya Bang Fer itu yang jadi background, apakah dia masuknya kategori sketsa atau ke karya seperti itu? Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pertanyaan. Sebenarnya di Indonesia kita juga punya peristilahan yang sering nggak tepat. Contoh, kita di sini nggak bisa membedakan antara sketsa sama drawing. Kalau drawing itu sebenarnya dia udah masuk ke pewarnaan, udah masuk arsir, hal-hal seperti itu yang sangat mendasar gitu. Tapi kalau misalnya karya seperti ini, karya Peradi, dia memang seperti itu, inilah yang nampak ini, ya ini udah sketsa gitu. Kalau nanti dia mungkin udah buat arsir, dia udah masuk ke drawing. Makanya sampai hari ini di Indonesia sendiri, di buku-buku seni rupa modern kita segala macam itu masih jadi perdebatan. Kita nggak bisa mendudukkan itu gitu. Termasuk sejarah seni lukis Indonesia, kita nggak pernah. Makanya aku bilang sama Pak Idrus ini, sama Pak Adlan, Aceh harus punya itu. Aceh harus bisa buat, mungkin sekarang kalian bisa mulai itu gitu. Seni rupa modern Aceh. Modern bukan dalam artian dia kayak abstrak-abstrak atau abstrak yang enggak maksudku bukan abstrak yang meniru-niru sana gitu. Abstrak kita di sini kan tahu, misalnya blok-blok warna itu. Blok-blok warna Aceh itu kan sangat khas dia. Aku lihat kayak di masjid semalam kuning muda, hijau muda itu kan optical art itu kan menarik gitu kan. Nah jadi lewat momen-momen seperti ini ku pikir Aceh bisa besar dengan kultur budayanya, apalagi ada orang-orang seperti Pak Idrus ini yang dia betul-betul ngangkat lokalitas itu. Cobalah digabungkan hal-hal yang sebenarnya isu lokal itu isu internasional. Contoh pandemi ini, hanya beda ruang aja kan. Semua ngalami hal yang sama. Ada yang sulit bekerja, pikir sama itu. Termasuk juga sketsa. Karya Pango gimana coba itu sketsanya itu? Luar biasa kan garisnya itu. Sebenarnya udah masuk drawing dia. Dia sketsa itu sebenarnya itu udah masuk ke drawing. Ya, kalau di sana ya. Kita kan acuan kita apapun ceritanya seni rupa barat kita. Makanya buatlah acuan sendiri ke depan. Nah, iya. Oh, dari ISBI, luar biasa iya, sekali ya. Biar sharing karena aku juga kan sering lah bicara-bicara ini sama kayak kurator. Padahal dulu tahu lah itu ada kurator yang orang Aceh itu. Siapa? Merwan Yusuf. Itu kawanku ngobrol dulu bapak itu di Medan, di Aceh, di Medan asal datang ke Jakarta. Aku pikir Aceh hebat lah, nggak tahu lah mau bilang. Terima kasih Bapak, cukup jelas ya Bang Tua ya. Selanjutnya, ya mohon jangan berebut untuk bertanya ya audien ya. Kita satu-satu dulu ya. Oke, silakan. Ratih, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anjali Baruginting. Saya ingin menanyakan, mengapa sih sebelum menggambar kita itu harus membuat sketsa terlebih dahulu? Itu saja. Terima kasih. Kasih diterima. Ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Aku pun jawabnya bingung karena tadi udah aku bilang. Tapi nggak apa-apa. Kenapa harus dibuat?
Pertama, tadi berbagai jenis ya kan. Kalau untuk kalau untuk pemain-pemain mural dia sebenarnya untuk lebih memudahkan pekerjaan itu. Karena kan mural ini ukuran pekerjaannya biasanya skala besar ya kan. Jarang dia yang 30 kali 40. Dia besar 5 meter kali 2 meter, 10 meter. Ketika dia udah di sketsa, dia itu kan tinggal isi warna aja itu. Tapi kalau belum di sketsa dia main kayak gaya-gaya melukis abstrak itu langsung sakitlah kepalanya, meleset-meleset nanti dia. Iya kan, melewat garis, dia mau gambar daun, harusnya lebarnya 2 cm jadi 8 cm, dia pun heran, daun pisang apa ini pikir ya. Nah, aku pikir itu dia mau gambar daun mangga yang gaun apa ini, kelengkeng yang kecil, karena dia besar nggak proporsional dibandingkan yang di belakangnya kan jadi aneh gitu. Itu perlunya sketsa harus direncanakan. Mungkin. Udah puas? Sangat puas ya. Ya, terima kasih Bapak sudah memuaskan ya. Ya berikutnya Sabir silakan. Saudara Sabir silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Teguh Sabir. Terima kasih atas materinya dari Bapak Idrus dan Bapak Johnson. Sebenarnya apa yang mau ditanyain udah pada nanya semua ya. Tapi sebenarnya satu dari yang masih diambigukan dari sketsa ini antara sketch, drawing sampai ke lukisan gitu ya, sampai menjadi sebuah karya yang memang udah finish gitu. Cuman mungkin kalau di luaran ya seperti Bapak Johnson bilang tadi, itu pengertian yang secara di luar mungkin antara sketch sama drawing sampai ke lukisan finish mungkin itu udah pada tahu. Nah cuman kan kita di sini batasannya mungkin sampai mana, dari sketch bisa disebut drawing, kemudian dari drawing bisa sampai disebut lukisan. Kira-kira mungkin ada kutipan atau apa yang mungkin Bapak Johnson bisa ulas seperti itu Pak, karena ada menggunakan yang seperti Bapak bilang juga tadi, ada menggunakan pensil, tinta, sampai ke warna dan lain sebagainya. Karena tadi juga pas sempat ngobrol juga sama Pak Idrus ketika di luar, kenapa kamu tappilinnya yang sederhana kayak gitu. Nah cuman kan ya mungkin yang di sini saya hanya menampilkan sketsa secara hitam putih menggunakan tinta dan ranting gitu. Nah jadi mungkin itu bisa diulas sedikit Pak batasan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat pertanyaannya. Sabir. Kalau tadi kan batasannya jelas gitu kan, sebenarnya jelas seperti itu. Ketika dia bermain dengan sketsa, dia terus mengutamakan kekuatan garis kan, garis dan garis gitu. Ketika masuk unsur arsir, ada warna dikit-dikit, itu batasannya drawing. Ketika dia sudah jadi karya lukis, dia kan full color dia kan. Walaupun nanti karya lukis itu sendiri ada banyak, kadang ada garis di dalam, ada tulisan kan, ada banyak lah itu di dalam. Nah kalau kita merujuk pada dari siapa gitu rujukannya itu banyak kali. Mungkin di YouTube pun banyak itu beredar, banyak kali. Sayangnya selalu jadi persoalan. Sama di sini kan aku sih bukan akademisi gitu, tapi banyak kawan-kawan rata-rata yang itu mereka selalu bilang, kami sulit sekali merumuskan ini supaya jadi sesuatu yang sangat mendasar katanya. Jadi mungkin ya kita inilah sama mahasiswa-mahasiswa yang jagoan ini yang harus bisa memulai itu supaya bisa ada perbedaannya gitu. Kalau aku pribadi ya jelas nggak punya kekuatan untuk itu walaupun rujukannya ada gitu kan. Banyak itu kan di YouTube juga banyak penjelasan-penjelasan seperti itu gitu. Kita bisa sama-sama lihat lah gitu. Dan sekarang malah semakin nggak jelas gitu dia merujuk dari siapa gitu. Itu saya pikir itu aja. Ya, cukup jelas ya Sabir ya. Mungkin dari audien lain ada yang mau bertanya? Bertanya khusus untuk Bapak Idrus, seperti Bapak Idrus sangat lapar dengan pertanyaan ya. Ya? Ya?
Tadi ada yang ada tunjuk tangan tadi? Dewi. Ya, Putri. Ya, Putri silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan apa pendapat Bapak atau apa yang Bapak bisa gambarkan dari desain backdrop yang di depan selaku Bapak penggiat seni. Terima kasih. Enggak, kalau ini bukan kapasitasku kayak mana mau jawab. Tetap ya ke Bapak Johnson ya. Ya, kalau tentang ini jawabannya ampun Bang Jago lah. Aku kan di sini bukan kuratornya, bukan panitia. Dalam sebuah event sebenarnya kan, event-event kegiatan seperti ini secara formalnya kan, yang bertanggung jawab itu sebenarnya semua kurator. Itu pasti Pak Padlan kan, termasuk display, desain katalog, menyampaikan karya itu ke publik. Apa sebenarnya karya ini? Sebenarnya kurator yang bertanggung jawab semua itu secara formalis. Jadi saya pikir itu Pak Padlan lah yang jawab. Ya. Ya. Lebih tepatnya ya langsung kuratornya karena pertanyaannya terkait dengan sketsa yang di belakang ini ya. Ini pertanyaannya apa tadi? Ya. Oh, gambaran tentang backdrop ya? Ya. Apa minta penjelasan gitu? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dah jadi pemateri juga. Memang aku nggak jauh-jauh dari posisi pemateri gitu. Mau aku paksa jadi pemateri pun jadi pemateri, nggak paksa pun dipaksa jadi pemateri. Oke. Jadi dalam sebuah event itu memang mungkin saya tidak khusus belajar di kampus dan ambil jurusan manajemen seni, bukan khusus. Nah, namun pengalaman berpameran, membuat pameran berjalan, ketika ditanya Bang atau Pak atau apa, bagaimana desain yang ada di depan ini, ya pasti saya tidak begitu berat berpikir bagaimana mendesain ini, secara prosesnya tidak berat. Hasilnya bagaimana? Saya tidak mengatakan desain ini bagus atau tidak, tetapi yang ingin dihantarkan oleh sebuah, ini kan seperti backdrop ini adalah papan informasi untuk pendukung sebuah acara. Nah, di sana ada sebuah maskot acara yang di atas yang di tengah itu maskot acara. Di sana ada latar gunungan yang mencirikan peninggalan kebudayaan Aceh. Nah, ini dipilih sendiri, saya pilih sendiri sebagai maskot agar dalam bingkai internasional ini ada rasa-rasa Acehnya. Nah, tapi kata tulisan Aceh ini sendiri kita nggak tulis juga nggak apa-apa, kita buat nama res misalnya. Kemarin memang res karena itu tema utamanya, cuman di maskot kemudian didesain kembali oleh saudara Firmansyah. Jadi saya ingin menghargai desain beliau saat duduk-duduk bersama kami. Saya sematkan di sini, dia ingin menggabungkan desainnya dengan desain saya, ya silahkan. Berarti saya ingin menghargai karya kawan-kawan yang saya pikir menarik untuk disuguhkan dan disandingkan, layak disandingkan. Nah, kemudian ada lagi secara latar belakangnya ada yang samar-samar itu adalah saya pilih karya Ferradi. Nah, kenapa dipilih karya Ferradi? Nah, di sini kita perlu satu maskot. Memang setiap pameran itu pasti ada salah satu karya yang jadi maskot jagoan sebuah pameran di dalam itu. Enggak mungkin semua karya diwakilkan. Nah, dan dia menjadi perwakilan karya-karya yang lain. Harus punya kekuatan untuk menjadi perwakilan untuk karya-karya yang lain yang ada di dalam itu. Ketika melihat sebuah
satu image yang disanding di dalam apakah backdrop, apakah nanti katalog apapun, banner dan sebagainya, gambaran image yang kita ambil itu. Assalamualaikum. Pak Kepala UPTD datang bersama kita. Terima datang Pak Sadi. Jadi saya dan kami tim bersepakat untuk mengangkat salah satu maskot ini. Nah, nanti lain kali akan ada maskot yang mungkin layak lagi untuk kita angkatkan. Dan pasti ada, setiap pameran itu ada satu persatu yang kita angkat. Nah, ini muncul dari, semua ini sebenarnya muncul dari keseriusan kawan-kawan dalam berkarya. Keseringan kita berkomunikasi, berdiskusi, itu akan muncul sendiri nanti. Ini layak nggak menjadi maskot? Misal saya buat acara, Feradi yang sering mungkin berdiskusi dengan saya sehingga karyanya dibuat secara tulus, saya melihat langsung di depan mata, itu memungkinkan atau besar peluang itu untuk jadikan maskot. Bagi saya kalau pameran eventnya mungkin digawe sama Idrus bin Harun, bisa saja nanti karyanya Bang Bob, karena mungkin sering diskusi ketika melihat proses berkarya dan sebagainya. Nah, itu pola-pola yang sering diskusi, berdekatan, itu biasanya sensasinya lebih dapat. Dan apalagi karya itu memang layak dengan selayak-layaknya, siapapun kurator tersebut itu akan memilih karya yang sangat layak dan dia sanggup pertanggungjawabkan karya itu, dan dia tidak sembarangan pasti memilihnya. Selamat datang Pak, ini Kepala UPTD kita yang baru di sini Pak ya. Terima kasih Pak udah datang sama kami, sama-sama di ini. Waduh, ini luar biasa nih. Ini Pak Kadis jadi Amin Pak Kadis. Pak Kepala UPTD bisa langsung hadir sama kita. Terima kasih Pak. Nah ini dipilih bukan maksudnya tidak semata-mata tidak ada pertimbangan dan sembarangan, tidak. Pasti dengan penuh pertimbangan. Begitu juga dengan font, kita tidak memilih font yang terlalu banyak, satu jenis saja. Kalau bisa satu jenis itu lebih kuat kalau kita dapat. Kalau dua jenis itu udah terlalu over. 3 jenis itu udah jadi gado-gado misalnya. Nah, visual yang terlalu banyak kadang-kadang juga mengganggu. Tapi jika memang itu saling menguatkan, itu layak untuk dipertimbangkan. Itu panjang lagi itu nanti dalam desain. Nah, mungkin sebagai kurator dalam pameran ini bagi saya ini pertanyaan yang unik. Tapi apapun pertanyaannya itu patut dijawab. Nah, karena maksudnya semua yang dikerjakan itu pasti tidak sembarangan. Kalau sembarangan pasti bukan kita yang kerjakan. Itu. Cuman batas pengerjaan itu ada keterbatasan, paling setiap manusia itu pasti ada. Baik menurut kita belum tentu bagi yang lain juga baik. Tetapi standar estetik itu pasti ada garis merahnya. Nah, nanti di lain waktu kita akan diskusi, mungkin kita buat tema tentang desain. Itu banyak pakar desain di sini, kita bisa cari pemateri khusus desain. Nah, terima kasih juga saya mewakili galeri Taman UPTD Taman Budaya, juga mewakili kurator pameran ini. Saya sangat berbangga mampu menghadirkan 2 pemateri yang saya pikir mereka ini adalah beliau ini adalah orang-orang yang punya pengalaman panjang dalam dunia keseni rupaan, dalam posisi masing-masing, karena beda-beda karakter kita, beda-beda pula jalannya, pengalaman rumitnya. Nah, Bang Johnson sendiri mungkin tadi CV-nya kita tidak ini, nanti kalian bisa cari sendiri. Bang Johnson pernah bilang, "Lan, gimana ya aku ke sana nanti aku dikenal nggak?" Nah, saya bukan itu. Nanti mereka pasti kenal. Cuman yang namanya kita terbatas daerah, terbatas wilayah, pasti ada keterbatasannya. Nah,
Bang Johnson sendiri dari saya kuliah dulu di Medan, beliau sudah mengurus banyak pameran di galeri beliau. Beliau mengelola galeri, mengelola sanggar, mengelola lembaga, membimbing banyak perupa di Medan, baik yang mahasiswa, baik yang non mahasiswa. Nah, beliau juga udah capek juga, udah keliling dunia. Mungkin di beberapa negara dan pernah berpameran tunggal di luar negeri. Kita di daerah sendiri aja belum pernah pameran tunggal. Nah, mungkin Pak Asadi ada di sini nanti ya mudah-mudahan setahun ada 3 kali yang bisa pameran tunggal paling kurang di galeri kita. Disubsidi ya kecil-kecilan, ada makannya, ada ininya. Kayak kemarin pameran anak ISBI, mereka nggak ada ruangan, alhamdulillah kita bisa fasilitasi tempat ini. Udah ada panel, udah ada lampu. Nah karena semangatnya kita bisa support makan lagi untuk mereka. Udah tempat dikasih, bukan punya kami, punya dinas, tapi dipercayakan ke kami. Jadi ada rasa kepuasan juga. Kami bisa menjadi penengah dinas sendiri. Nah mungkin ke depan bisa kita buat program untuk teman-teman yang mau berpameran, kami support anggarannya, misalnya kata Pak Kepala UPTD. Setiap tahun ada 3 pameran yang kita support secara anggarannya. Kami siap, pasti Pak Asadi saya pikir nggak diam dia. Ya itu pasti Pak ya. Ya, insya Allah kan. Nah itu mampu kita lakukan. Itu mampu kita lakukan. 1 tahun 4 atau bisa sampai 10. Dengan anggaran sekecil-kecilnya kita bisa buat hal yang besar. Bisa, pasti bisa. Karena di sini udah tersupport, semua mendukung kita di Taman Budaya Aceh. Ya di Medan kata Bang Johnson malah down kondisi Taman Budayanya. Nah itu patut diapresiasi. Ke depan insya Allah ada Pak Asadi, saya yakin banyak hal yang bisa kita lakukan di sini. Karena alhamdulillah galeri kita memang didukung dan SDM-nya kita cukup. Nggak cukup dari luar, perwakilan dari siapa, Frankie, belum lagi kurator yang dipakai di Singapura ya. Singapura itu kalau belum ada Frankie itu dia nggak tentukan ini karya layak atau tidak. Kalau dia bilang layak, layaklah Singapura buat pameran beliau ya. Nah nanti Bang Frankie bisa kita undang kemari. Gimana dia bisa menjadi pemutus kebijakan di Singapura, kan gila juga itu. Nah orang-orang seperti ini kita akan undang, orang-orang hebat kita undang sini biar kita terimbas hebatnya. Mungkin di tempatnya sana nggak dipakai, kita pakai. Oke, mungkin demikian. Terima kasih kepada kawan-kawan semua melalui seminar ini secara formal dan non formal, kurang dan lebih kami mengadakan ini, tapi kami berupaya sekuat mungkin, semampu mungkin, sebaik mungkin kami kemas. Nah kekurangan ini nanti pasti akan kita tutupi bersama, akan mendapat masukan dari kawan-kawan. Saya selaku kurator dan pengelola galeri Kanaat di Taman Budaya siap menerima masukan kritikan dari kawan-kawan untuk lebih cepat kita bangunlah Aceh ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Fadlan ya sudah menjawab salah satu pertanyaan dari audien kita. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala UPTD Taman Seni dan Budaya Banda Aceh sudah menyempatkan waktunya dalam berbagai kesibukan untuk hadir bersama kami di acara Aceh International Skate ini ya Bapak. Iya, kepada Bapak kami mohon kesediaannya untuk menyampaikan beberapa sambutan ya. Kepada Bapak kami persilahkan untuk bisa maju ke depan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak dari luar ya Pak ya. Kami ucapkan selamat datang di acara kita ini seminar dan pameran Aceh International Skate Festival. Saya terus terang baru dilantik dan baru hari ini masuk Taman Budaya. Nah, saya juga belum tahu apa dan baru hari ini dapat kesempatan duduk di depan, alhamdulillah. Sebelumnya saya di bidang bahasa. Jadi Pak,
ini Galeri Kana Art ini sudah ada beberapa tahun belakangan ya, dan alhamdulillah itu tanda bahwa kita juga pemerintah Aceh mulai mendukung seni rupa kita. Dan ini juga bagian dari Galeri Kana Art ini nanti akan ya sebagian bebannya ke mereka juga jadinya. Tapi saya yakin ketika ke depan kita sudah mulai melirik seni kriya, seni rupa ini, maka wujud taman budaya yang dulu ini kan sekarang masih agak jauh ya dari penampakan ini tempat seni seperti itu. Tempat seni kita bicara keindahan, tempat bicara estetis. Kita berharap nih dari para perupa nanti juga akan menyumbangkan pemikirannya tentang teksturnya taman budaya, tekstur dan struktur. Saya yakin sebenarnya dari semua seni, mungkin di seni rupa ini lebih dalam sebenarnya Pak. Dan alhamdulillah hari ini sudah ada pergerakan, saya bangga. Dan saya berharap ini terus ditingkatkan, acara-acara seperti ini. Terus terang, ini untuk Galeri Kana Art sendiri, jangan sungkan mengeluarkan ide-ide. Saya saya selaku kepala saat ini mungkin bebannya itu adalah bagaimana menangkap ide yang disampaikan, kira-kira ini berguna bagi kita semua, kami perjuangkan. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa kita juga manusia. Nah, banyak hal, banyak keterbatasan. Semakin dibantu dengan ide yang bagus, inovatif dan ya mustahil untuk ditolak, kenapa tidak seperti itu. Kalau bisa pembangunan Aceh untuk tahun 2022 kita fokuskan dengan budaya yang kita munculkan lewat seni. Jadi logo saya, moto saya di kertas kerja, buku kerja itu, siapa kita hari ini adalah citra kita masa lalu dan gambaran kita untuk masa depan. Hari ini kita bangun kesenian kita bertahap, tanpa keributan, damai, kita menggambarkan kebudayaan yang akan kita bentuk beberapa tahun ke depan. Dan saya yakin kawan-kawan bahwa sekarang generasi muda banyak, kegiatannya itu cukup luar biasa, kritikan-kritikan yang ada sekarang juga cukup membangun, tinggal lagi mungkin kita akan membangun jembatannya, seperti ruang-ruang kreatif seperti ini. Galeri seni rupa sudah ada, nanti kita akan juga usahakan bagaimana ada media-media yang lain. Hari ini saya ingin mengarahkan Taman Budaya adalah ruang studi, ruang belajar untuk menciptakan generasi Aceh yang lebih estetis. Terima kasih, mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ashadi selaku Kepala UPTD Taman Seni dan Budaya Banda Aceh yang baru ya. Saya yakin di tangan beliau pasti banyak sekali perkembangan yang akan dikembangkan di Taman Budaya ini ya. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir acara, walaupun masih banyak sekali audien yang ingin bertanya dan ingin tahu tentang tema kita pada hari ini, tapi kita tutup sampai di sini ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh penyokong acara kita pada hari ini. Tidak mungkin saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali. Dan terima kasih banyak juga kepada seluruh pemateri kita yang sudah hadir dari luar bahkan. Yaitu tadi ada pemateri lokal Bapak Idrus bin Harun dan juga Bapak Johnson Pasaribu. Beliau dari Medan datang kemari untuk berbagi ilmu kepada kita di sini. Dan juga tadi ada pemateri internasional kita Bapak Khairul Izar bin Husni. Ya, baiklah sampai di sini saya Davi Abros mewakili seluruh tim yang bertugas. Mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya adalah manusia biasa. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya untuk dokumentasi kita semua, marilah kita foto bersama ke depan ya. Kami mohon juga kesediaan Bapak Ashadi untuk ikut foto bersama kami di sini. Sebagai bukti, Pak. Iya. Aceh International Skate 2021, UPTD Taman Budaya Aceh. Yes!